Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu sudah mengirim link absen di grup WA, segera diisi ya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran selanjutnya, Ibu akan mengulang dan mengingatkan kembali pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang gaya dan gerak. Ada yang masih ingat apa itu gaya dan gerak? Ya, betul. Gaya adalah kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat bergerak. Contohnya seperti apa? Ketika kita mendorong dan menarik meja dengan menggunakan gaya tertentu, sehingga meja tersebut dapat bergerak. Nah, sekarang ada yang masih ingat apa itu gerak? Ya, betul. Gerak adalah perpindahan kedudukan dari posisi awal ke tempat yang lain. Ya, pindah seperti apa? Seperti tadi, ketika kita mendorong dan menarik meja sehingga meja tersebut dapat bergerak atau berpindah tempat. Baik, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ya, ada yang tahu? Ya, betul. Gambar berikut tadi itu adalah Atlan David Sanders atau Kolonel Sanders. Siapa yang tahu Kolonel Sanders? Ya, Kolonel Sanders adalah sosok pendiri KFC atau Kentucky Fried Chicken. Sebelum beliau mencapai kesuksesannya seperti sekarang, beliau pernah mengalami kegagalan dan penolakan yang begitu banyak. Oleh sebab itu, Kolonel Sanders tidak pernah pantang menyerah dan tetap semangat dalam mencapai kesuksesannya. Oleh sebab itu, Ibu mengharapkan kalian dapat mencontoh dan mentauladani sikap dari Kolonel Sanders ini ya. Oke, baik anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang pengaruh gaya terhadap benda. Adapun tujuannya yang pertama, dengan mengamati berbagai contoh, kalian dapat mampu menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak. Yang kedua, dengan mengamati di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan hubungan antara gaya dan gerak, kalian dapat menjelaskan antara hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, sekarang perhatikan video berikut ini. 1. Gaya mempengaruhi benda dia menjadi bergerak. Gambar tersebut menunjukkan peristiwa pintu terbuka dan pintu menutup. Dengan adanya gaya berupa dorongan dan tarikan, pintu bergerak membuka dan menutup. 2. Gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Gambar tersebut menunjukkan peristiwa bus dari melaju kemudian berhenti. Pada peristiwa itu, Pak sopir melakukan gaya dengan menginjak rem bus. Dengan gaya yang dilakukan Pak sopir, bus menjadi lambat lalu berhenti. 3. Gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Gambar tersebut menunjukkan peristiwa perubahan bentuk plastisin. Pada peristiwa itu, anak bermain plastisin dengan melakukan gaya membentuk berbagai bentuk dari plastisin. Dengan gaya yang dilakukan, plastisin menjadi berubah bentuk. 4. Gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Gambar tersebut menunjukkan peristiwa perubahan arah gerak bola karena gaya yang diberikan pada bola. Pada peristiwa itu, bola dilambungkan ke atas sehingga bola bergerak ke atas. Kemudian, bola dipukul ke arah depan sehingga bola bergerak ke arah depan. Baik anak-anak, karena waktu sudah habis, mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang kedua, gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang ketiga, gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Yang keempat, gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Sekarang, perhatikan gambar berikut ini. Ya, ada yang tahu? Ya, betul. Tugas kalian adalah membuat laporan di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan hubungan antara gaya dan gerak. Hasil pengamatannya dibuat seperti kolom berikut ya.
jangan lupa dikumpulkan besok. Dan jangan lupa juga membaca materi selanjutnya, yaitu tema 8, subtema 3, pembelajaran 2. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik anak-anak, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, mana kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.